Haleluya. Shalom. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi dimanapun saudara-saudara semuanya. Kami bersyukur bisa menjumpai saudara-saudara meskipun melalui tayangan video ini. Ya, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Amin. Nah, saudara-saudara, mumpung lagi ada kesempatan, mumpung lagi kita bertemu lagi, saya mau mengajak kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Mari kita pergunakan waktu ini saudara-saudara di hari-hari kehidupan ini yang kita tidak tahu ke depannya akan terjadi apa. Mendingan kita bersekutu dengan Tuhan. Saya mau mengajak kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara, kita mau mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan yang luar biasa. Ya, buka dari kitab Imamat pasal 19 ayat yang kedua, lalu lompat di pasal yang ke-20 ayat 26. Imamat 19 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Lalu di pasal 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tema pembelajaran firman-Nya pada kesempatan kali ini, kudus, kudus, kudus. Wah, keren saudara-saudara. Kudus, kudus, kudus saudara-saudara. Nah, mengapa saya begitu semangat menyampaikan tema ini? Mengapa saya katakan kudus, kudus, kudus? Nah, saudara-saudara begini, di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembelajaran kita pada saat ini sebetulnya sederhana, saudara-saudara. Mengapa saya tadi menyampaikan temanya dengan begitu bersemangat, berapi-api? Kudus, kudus, kudus. Saudara, mengapa saudara? Ya, jelas yang pertama di sana dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Siapa aku kudus ini? Dia, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus. Dia kudus, saudara-saudara. Artinya, sederhana bagi saya begini, saudara-saudara. Kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, kalau kita mau menghampiri Tuhan yang Maha Kudus, berarti kitanya harus kudus. Setuju? Amin? Jadi sederhana. Ya, poin yang pertama, maksud saya begini, kita belajar, kenapa kita harus kudus? Karena Tuhan kudus. Iya, Tuhan itu kudus, saudara-saudara. Ya, mungkin saudara-saudara masih bingung ya. Kita sering mendengar kata kudus. Apa sih maksudnya kata kudus atau pengertian dari kudus itu? Saudara, arti kata kudus itu artinya bukan suci, bukan murni, tapi artinya dipisahkan. Berasal dari kata aslinya bahasa Ibraninya kados. Kados atau bahasa Yunaninya hagios. Artinya terpisah atau tidak tercampur. Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Tuhan yang terpisah, tidak tercampur dengan dunia ini, tidak tercampur dengan apapun juga, tidak tercampur dengan hal-hal apapun juga, melainkan Dia kudus, artinya Dia betul-betul terpisah. Dia betul-betul kudus, ada di singgasana, di dalam kerajaan surga yang kekal, yang maha mulia, dan tidak ada campuran apapun. Artinya, waktu kita hidup bersama dengan Kristus, dengan Tuhan, Tuhan yang Maha Kudus, maka Tuhan mau kita kudus juga, tidak tercampur. Harus benar-benar terpisah, memisahkan diri kita dengan segala hal-hal lainnya, kita hidup dengan Tuhan. Karena Tuhan kudus juga. Ya. Analoginya begini, sederhana saudara-saudara. Ya, analoginya sederhana. Ya. Mungkin saudara-saudara sering mendengar percobaan ini, air dengan minyak. Ya. Waktu minyak kita campurkan ke air, maka dia tidak bercampur, saudara. Masing-masing sendiri-sendiri. Air sendiri, minyak sendiri. Artinya minyak tidak mau bercampur.
Ya. Minyak tidak mau terkontaminasi, minyak tidak mau tercampur, minyak tidak mau terpengaruh, minyak tidak mau dipengaruhi, minyak tidak mau bercampur baur dengan air dan lingkungan sebagainya. Dia mau betul-betul eksis sendiri. Ya. Mungkin penggambaran ini bisa kita tangkap atau kita pahami dengan lebih mendetail lagi. Saudara, itu yang dimaksud dengan kudus. Kudus itu artinya kita tidak tercampur. Ya. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, di dalam hidup kita seluruhnya hanya berfokus kepada Tuhan. Kita tidak mikirin dunia, kita tidak mikirin hal-hal yang aneh-aneh, apalagi yang negatif, apalagi yang jahat, apalagi yang kotor. Saudara-saudara, itu yang namanya kudus. Tidak tercampur. Hidup kita hanya fokus kepada Tuhan. 100% fokus kepada Tuhan. Terarah kepada Tuhan. Tidak mau terpengaruh oleh dunia, tidak mau terpengaruh oleh teman, tidak mau terpengaruh oleh siapapun juga, tidak mau terpengaruh apapun juga. Hidup kita semata-mata hanya menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, lurus kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Itulah penggambarannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Persoalannya, apakah hidup kita selama ini, hari-hari perjalanan hidup kita, sudah sedemikian kudus? Ya. Kembali lagi kepada 1 Petrus 1:14 ayat 16. Begini kata firman. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Lihat, Tuhan minta kita kudus dalam seluruh hidup kita. Bukan kudus pada waktu hari Minggu ketika kita ada di gereja. Bukan itu, no. Bukan seperti itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan mau kita hidup kudus setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Bukan hanya ketika hari Minggu ada di gereja. Ketika kita ada di kantor, ketika kita sedang bermain di rumah teman, ketika kita ada di jalan, ketika kita ada di kampus, dimanapun, Tuhan mau kita kudus. Artinya sekali lagi tidak bercampur dengan yang lain, tidak bercampur dengan lingkungan kita. Kita fokus kepada Tuhan, hidup kita untuk Tuhan, hidup kita buat Tuhan, hidup kita menyembah Tuhan, hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Itu yang namanya hidup kudus dan Tuhan mau orang percaya menjadi seperti itu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya lanjutkan kembali. Firman-Nya bilang begini. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Poin yang kedua, di sana dikatakan, karena aku kudus. Karena aku kudus, Tuhan itu kudus. Tadi di poin yang pertama sudah saya singgung, karena Tuhan kudus, Tuhan minta supaya kita kudus. Nah, saya mau jelaskan khusus tentang Tuhan. Tuhan itu kudus, saudara. Artinya apa? Artinya Tuhan itu betul-betul tidak terpengaruh, tidak bercampur baur, tidak dikuasai oleh apapun juga. Dia betul-betul eksis tuh. Ya, dia betul-betul pribadi, single. Ya. Keberadaannya, pemikirannya, kuasanya, sifatnya, dan sebagainya tidak dipengaruhi apapun juga. Di dalam Efesus 1 ayat 5-6. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Artinya apa, saudara? Bahwa kita ini dikuduskan. Kita dikuduskan oleh karena kasih karunia-Nya, karena Tuhan kudus. Ya. Kalau Tuhan tidak kudus, maka kita juga tidak bisa dikuduskan, saudara-saudara. Jadi, singkat ceritanya, karena Tuhan yang kudus, maka kita bisa dikuduskan. Otomatis kita telah dikuduskan, Tuhan mau kita tetap terus hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran. Kudus dalam seluruh hidup kita. Sekali lagi, kudus dalam seluruh hidup kita. Dimanapun, kapanpun, sebagaimanapun, kita tetap hidup kudus bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam penjelasan yang terakhir, saya mau bilang begini, saudara-saudara. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian terakhir saya mau katakan begini, saudara. Ya.
Tanpa kekudusan, maka kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Pemikirannya sederhana. Tadi saya katakan di awal bahwa karena Tuhan kudus, kita juga harus kudus. Dan di sini dikatakan bahwa Efesus 1 ayat 4, bahwa dengan kekudusan, maka membuat kita juga akhirnya tak bercacat. Ya kan? Kalau kita hidup kudus, tidak tercampur, tidak terpengaruh, tidak tergoda, tidak terganggu, tidak mau dipengaruhi oleh apapun juga, otomatis hidup kita kan tak bercacat jadinya. Nah, ini salah satu keuntungan atau dampak waktu kita menjalani hidup kudus. Dan waktu kita kudus dan tak bercacat, maka kita layak bertemu dengan Tuhan Yesus kelak. Ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, dan di sanalah kita layak dijemput oleh Dia, dibawa di mana Kristus tinggal, yaitu di dalam kerajaan surga yang kekal. Rindukah saudara dengan saya mengalami hal seperti ini? Mari saudara-saudara, kita hidup kudus. Hidup kudus, 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 kudus. Pertanyaannya, mungkin bagi saudara dengan saya kita menganggap susah hidup kudus. Bisa, saudara bisa. Asal kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bertekuk lutut. Jikalau saudara dengan saya selama ini belum sungguh-sungguh lahir baru, belum menerima Kristus, belum sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, undang Dia masuk, buka pintu hati saudara. Maka saudara dengan saya akan dipulihkan dan kita akan terus ditolong hidup kudus bersama dengan Dia. Hari ini, besok, dan selama-lamanya. Mari kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa sungguh. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami memahami bahwa kami harus hidup kudus karena Engkau Bapa yang kudus. Tanpa kekudusan kami tidak bisa bertemu, melihat Engkau, bahkan bertemu dengan Engkau di dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Bapa, kami mau hidup kudus, ajari kami, tolong kami. Bapa di surga, bila mana Engkau melihat, ada pemirsa, ada penonton, ada pendengar yang membuka pintu hatinya dan mengundang Kau, Tuhan Yesus, masuk ke dalam hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau pulihkan, kuduskan. Kuduskan ya Bapa. Ajari kami, ajari kami hidup kudus selalu bersama Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami hari ini, besok, dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya mewakili dari keluarga besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Mengucapkan terima kasih buat perhatian saudara. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.